Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juanda Wijaksono Prabowo, mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 2, Prodi PGSD, Universitas Negeri Yogyakarta. Di sini saya akan melakukan presentasi tentang perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan refleksi dari satu pengalaman praktek terbaik saya, yaitu siklus 3 kelas 5B di SDN Keputaran 1. Tugas ini saya susun untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Sedikit pengantar dari saya mengenai PPL atau praktik pengalaman lapangan dapat diartikan juga sebagai suatu program prajabatan pendidikan guru yang dirancang khusus untuk menyiapkan calon guru yang menguasai kemampuan keguruan dan terintegrasi secara utuh. Setelah mereka menyelesaikan pendidikan dan diangkat menjadi guru, maka telah siap mengemban tugas sebagai guru yang profesional. PPL pada hakikatnya adalah suatu proses pembentukan profesi keguruan yang langsung dapat diterapkan di lapangan melalui praktik pengalaman lapangan. Setiap mahasiswa diharapkan dapat mengekspresikan ide-idenya dalam upaya meningkatkan kemampuan dalam praktik pembelajaran. Adapun tujuan praktik pengalaman lapangan diantaranya ada umum dan khusus. Secara umum, praktek pengalaman lapangan untuk melatih mahasiswa calon guru agar memiliki kompetensi yang disyaratkan atau disyaratkan bagi seorang guru. Kemudian untuk tujuan khusus, mahasiswa mengenal secara cermat lingkungan fisik, administratif, akademik, dan sosial psikologi di mana sekolah tempat pelatihan praktek mengajar. Tujuan khusus yang kedua, menguasai berbagai keterampilan dasar proses pembelajaran. Yang ketiga, menerapkan berbagai kemampuan profesional, yaitu kemampuan profesional guru. Yang keempat, mampu mengembangkan aspek kepribadian dan sosial. Hal menarik yang saya temui selama pelaksanaan PPL 1 adalah saya harus bisa beradaptasi dengan peserta didik yang dengan rentang usia peralihan dari masa anak-anak menuju masa remaja atau disebut dengan usia pubertas, sehingga emosionalnya tidak stabil. Hal ini sangat berpengaruh terhadap proses pembelajaran di mana peserta didik kurang memaksimalkan kemampuannya pada saat proses belajar mengajar. Langsung menuju kepada presentasi yang akan saya jabarkan atau paparkan, yaitu yang pertama, perencanaan pada PPL siklus 3. Perencanaan saya dalam mengelola kelas 5B itu saya rasa bahwa menjadi guru tidaklah mudah. Banyak sekali kegiatan yang harus dipersiapkan sebelum pembelajaran, yaitu seperti persiapan penyusunan RPP atau modul ajar, kemudian media, bahan ajar, dan LKPD. Selain itu, RPP atau modul ajar, media dan bahan ajar, serta LKPD harus dibuat sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan belajar siswa, dengan mengacu pada tujuan pembelajaran. Selain itu, memahami kebutuhan belajar siswa di kelas agar dapat menggunakan model dan metode pembelajaran yang efektif dan efisien. Setelah menentukan model dan metode, kemudian merancang asesmen untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dan perencanaan pada akhir pembelajaran yaitu membuat refleksi sebagai acuan perbaikan untuk kegiatan pada pembelajaran selanjutnya. Pada kegiatan selanjutnya yaitu pelaksanaan. Pada pelaksanaan proses pembelajaran siklus 3, saya sebagai guru harus
mengelola kelas dengan baik agar pembelajaran dapat berlangsung secara baik dengan melibatkan siswa secara aktif. Sebagai guru, harus mampu memahami kebutuhan belajar siswa di kelas. Yang pertama, pada kegiatan awal, pembelajaran berlangsung secara umum, yaitu berdoa, mengecek kehadiran dan kesiapan peserta didik, serta membuat kesepakatan pembelajaran. Berikutnya, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menjawab pertanyaan pemantik dan berpendapat terkait pertanyaan tersebut. Langkah selanjutnya, menyampaikan tujuan pembelajaran dan hal-hal apa saja yang akan dinilai dari peserta didik selama proses pembelajaran berlangsung. Langkah selanjutnya yang saya lakukan yaitu memandu peserta didik membuat kelompok dan dilanjutkan menampilkan gambar tokoh dan sifat-sifatnya. Pada kegiatan pelaksanaan selanjutnya yaitu mendampingi peserta didik mengerjakan soal latihan yang terkait materi peristiwa sejarah tentang Budi Utomo. Langkah selanjutnya memberikan ice breaking dengan game saya minta, jadi instruksi dengan kata saya minta harus dilakukan dan sebaliknya. Pada kegiatan ice breaking ini, saya memberikan instruksi dengan kata saya minta dan tidak menggunakan kata saya minta. Misalnya, saya mengatakan tolong maju ke depan, maka instruksi tersebut tidak dilakukan. Atau, jika saya mengatakan saya minta semuanya berdiri, maka instruksi tersebut harus dilakukan. Langkah berikutnya yang saya lakukan saat melaksanakan yaitu memandu peserta didik mendesain susunan biografi tokoh. Selanjutnya membuat kesepakatan waktu pembuatan dan pengumpulan biografi dengan peserta didik. Langkah selanjutnya yaitu memonitoring keaktifan dan perkembangan proyek peserta didik, dilanjutkan dengan mengecek hasil proyek mereka dan memandu peserta didik untuk presentasi. Setelah peserta didik presentasi, yang saya lakukan yaitu memberikan apresiasi kepada peserta didik setelah presentasi dan melakukan kegiatan pembelajaran. Setelah kegiatan pelaksanaan, yaitu saya melakukan evaluasi, yaitu mengevaluasi peserta didik dengan LKPD. Setelah LKPD, melakukan refleksi bersama peserta didik dan membuat kesimpulan pembelajaran. Bagi peserta didik yang belum menguasai, akan dilakukan remedial dan pengayaan untuk peserta didik yang hasil belajarnya sudah baik untuk memperkuat penguasaan materinya. Kegiatan selanjutnya yang saya laksanakan yaitu refleksi. Pada kegiatan refleksi, dengan memberikan pertanyaan refleksi pada peserta didik secara lisan seperti materi apa yang sudah kamu pelajari hari ini, kemudian hal apa yang belum kamu pahami, atau bagaimana cara agar kamu paham tentang materi tersebut. Bisa juga bagaimana perasaanmu setelah belajar materi ini. Kemudian refleksi untuk diri saya sendiri sebagai pendidik yaitu materi apa yang sudah diajarkan hari ini, kesulitan apa yang ada dalam pembelajaran menyampaikan materi. Yang ketiga yaitu apa yang harus diperbaiki atau apa yang harus dilakukan agar pembelajaran berikutnya tidak terulang lagi. Nah, evaluasi tersebut digunakan untuk pembelajaran siklus berikutnya guna meminimalisir kurangnya pemahaman peserta didik dan meningkatkan kinerja serta kualitas pendidik. Ya, sekian dari saya. Mungkin itu yang saya dapat sampaikan mengenai praktek terbaik salah satu yang saya praktekkan selama PPL 1, yaitu di kelas 5B mata pelajaran IPS tentang pergerakan organisasi Budi Utomo melawan penjajah. Kata-kata dari saya, satu buku, satu pena, satu anak, satu guru dapat merubah dunia.
Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.